Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, profitnya lancar, withdrawalnya juga lancar ya. Di video kali ini Andrew mau bahas tentang analisa minggu ketiga di bulan Januari 2021 ya. Jadi seperti teman-teman lihat, Andrew sudah mengeluarkan MetaTrader ya, MetaTrader 4 dengan broker yang legal dan resmi, yaitu broker Monex ya. Nah, jadi buat yang baru-baru saja nih nonton video Andrew sarankan nonton video ini di laptop ya, atau yang layarnya besar supaya kualitas gambarnya lebih detail ya, karena kan ini Andrew banyak sekali menampilkan chart ya. Yang kedua, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis ya, supaya teman-teman bisa mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan. Yang ketiga, jangan lupa pakai headset ya, supaya kualitas audio dari Andrew lebih jelas lagi. Kalau sudah siap, bagaimana lengkapnya? Saksikan video berikut. Sekarang teman-teman lihat ya, ini adalah MetaTrader 4 ya dari broker Monex. Ini pairnya adalah GBP USD. Jadi memang Andrew ini setiap minggu kan selalu buat analisa ya. Jadi untuk analisa mingguan Andrew pakainya yang time frame H4. Nah, time frame H4 GBP USD seperti ini ya. Jadi dari sini dia di sini low, di sini high, di sini bikin low lagi, dia sini bikin high lagi, oke. Nah, jadi dia sekarang akan coba turun lagi. Jadi sudah jelas polanya ini low, high, ya, di sini high. Artinya apa? Dia akan mencoba ke low lagi gitu ya. Nah, jadi ini belum ada tren sama sekali. Coba kita zoom out ya. Nah, ya. Ini sama sekali belum terlalu kalau dari sini sih bullish ya. Jadi kalau dari sini ke sini ini bullish, tapi kalau kita zoom ya ini sebenarnya sideways. Jadi dia polanya ini low, ini high, ini Andrew gambarin di sini ya. Jadi ini ada area low, oke. Lalu di sini adalah high-nya ya. Nah, jadi dia TikTok aja gitu ya. Di sini dia low, ini high, dia low, dia high. Nah, ini dia akan coba low lagi ya. Cuma untuk lebih pasti Andrew mau menggunakan alat aja supaya kita analisanya bukan berdasarkan tebak-tebakan, dan tentunya kalau menggunakan alat kan jadi lebih detail gitu ya. Jadi nggak subjektif gitu ya, jadi lebih objektif gitu ya. Nah, sementara dari sisi fundamental ini ya, kenapa dia turun begitu dalam ya selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 hari kerja berturut-turut. Itu terakhir itu karena rilis data ekonomi UK yang diperkirakan lebih buruk dari ekspektasi. Jadi itu yang membuat pergerakan sterling saat ini masih sedikit banyak melemah dari pembukaan, dan sekarang ada di level 1.35867 ya. Oke, jadi Andrew langsung lakukan analisa aja, silakan teman-teman catat ya. Jadi gini, untuk melakukan analisa Andrew selalu menggunakan dua alat, minimal 2 alat, boleh lebih. Jadi alat yang pertama itu adalah alat yang teman-teman harus bisa mengukur sebuah tren dalam pasar. Nah, alat yang kedua yang kita butuhkan adalah alat yang bisa menentukan support, resistance atau titik entry-nya di mana gitu ya. Oke, jadi Andrew langsung keluarin dulu alatnya teman-teman. Nah, alat yang pertama ya yang Andrew akan keluarkan namanya adalah ProLensar Profit Training. Ini kalau diklik akan masuk ke dalam website Profit Training ya. Nah, teman-teman ingat ya, kalau mau hubungin Profit Training hanya bisa lewat Telegram atau WhatsApp 081599108880 ya.
Dan Andrew sekali lagi bilang berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ingin menipu teman-teman mengatasnamakan profit training. Ya, ingat ya, alat yang asli yang sudah dimodifikasi itu selalu ada logonya seperti ini. Oke. Kalau gitu kita klik OK saja ya, teman-teman lihat. Ini bisa kita ganti juga sih. Jadi ini warnanya kita bisa ganti. Terus ketebalannya ini karena Andrew buat YouTube, jadi Andrew akan lebih tebal lagi. Nah, jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Kita klik OK ya. Nah, keluar seperti ini. Jadi ini adalah ProLensar, dia tujuannya adalah bisa mengukur sebuah tren. Jadi cara ngukurnya juga gampang, cara analisa juga gampang. Jadi kalau ProLensarnya ini berwarna merah di atas candlestick, itu artinya marketnya bearish. Sementara kalau ProLensarnya berwarna biru di bawah ya, di bawah dari candlestick, itu artinya market masih cenderung bullish. Jadi semudah itu aja pakainya teman-teman ya. Nah, karena sekarang kita sudah tahu dan kita sudah sepakat bahwa ini akan terjadi masih trennya masih tren bullish. Nah, makanya Andrew coba akan lakukan sebuah analisa di mana kita akan entry gitu ya. Nah, Andrew akan keluarkan alat kedua. Nah, alat kedua yang Andrew mau keluarkan namanya adalah Profibo Profit Training ya. Jadi kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com ya. Sekali lagi, ini adalah hasil modifikasi ya. Dan ini ada logonya ya. Jadi kalau yang bukan ada logonya itu bukan punya Profit Training, oke. Nah, kalau kita klik OK akan keluar seperti ini teman-teman. Nah, ya. Jadi Profibo ini adalah alat yang menunjukkan Fibonacci secara otomatis ya. Jadi ini alat sangat-sangat cocok buat pemula yang belum bisa tarik Fibonacci secara manual. Nih Andrew bedain ya, teman-teman lihat ya. Ini misalnya Andrew kalau ambil yang manual ya, kita ambil. Nah, kita kan biasa tarik nih dari low, kita tarik begini kan. Nah, ini bedanya teman-teman tuh, gitu ya. Jadi ini adalah bedanya. Kalau Fibonacci yang biasa dia kita harus tariknya manual gitu ya, kita harus tarik sendiri-sendiri. Dan kalau Fibonacci biasa dia nggak ada angkanya ya, dia nggak ada level-levelnya. Tapi kalau di Fibonacci yang Profibo itu sudah ada angka-angka yang level-levelnya sudah ada. Ini Andrew hapus dulu teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, jadi kita sudah sepakat bahwa untuk sementara bahwa GBP ini masih cenderung untuk bullish. Nah, titik untuk kita entry-nya kalau mau buy di mana gitu ya. Oke, kita ikutin titik Fibonacci, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan buy, Andrew sarankan jangan pasang yang namanya instant order karena di sini nggak ada momentum sama sekali. Jadi kalau teman-teman mau buy, tunggu dia break yang 23,6%-nya. Ya, di sini kelihatan sekali ya angkanya. Andrew akan tulis aja, silakan pasang teman-teman kalau mau buy ya. Ini Andrew pasang dulu. Jadi silakan pasang teman-teman yang mau buy. Oke, Andrew tulis dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau pasang buy, silakan pasang namanya buy ya, stop. Ya, itu buy stop itu di angka 23,6% ya. Jadi 1.3 ya, 1.36048 ya. Jadi pasang buy stop di sini teman-teman. Oke. Nah, di sini ya. Nah, garis yang ini teman-teman lihat ya. Ini Andrew tandain aja deh supaya nggak salah. Nah, garis yang ini maksudnya. Jadi silakan teman-teman pasang buy stop di sini. Nah, untuk stop lossnya di mana? Nah, stop lossnya juga sudah jelas sekali ya. Di sini ada stop loss ya, teman-teman lihat. Di sini angkanya sudah jelas sekali. Andrew tulis lagi stop lossnya ya. Stop loss itu di harga 1.35 ya, 1.35722. Jadi dengan adanya Profibo ini kita sangat-sangat terbantu untuk melihat level-level atau support resistance yang dibuat oleh Fibonacci secara otomatis gitu ya. Oke, selanjutnya kita mau tentukan take profit di mana. Nah, kalau take profit di sini kan kedekatan nih, maka kita ambil yang ada di 50%. Nah, ini ya. Jadi silakan pasang teman-teman di sini adalah take profitnya. Andrew tulis lagi untuk take profit teman-teman ya. Pasang take profit. Itu harganya adalah di 1.36413. Yang ini teman-teman ya. 1.36413. Jadi pasang take profit di sini. Nah,
Nah, jadi ini ya analisa Andrew untuk GBP ya. Minggu ketiga Januari 2021 ya, itu berlaku dari tanggal 18 sampai tanggal 22 ya, hari Jumat ya. Jadi ini time frame 4 jam ya teman-teman, lihat ya. Jadi ini analisa Andrew untuk GBP. Kita langsung lanjut ke market selanjutnya, yaitu market Euro USD ya. Oke, jadi kalau Euro USD, teman-teman sebenarnya kalau subscriber Andrew ya, teman-teman sudah tahu sebenarnya kejatuhan atau crash USD itu sudah Andrew prediksi ya, sudah Andrew hitung gitu ya. Silakan teman-teman cari aja video-video yang sebelumnya, di situ Andrew sudah sangat jelas menghitung bahwa euro ini akan crash, bahkan ini akan lebih jauh lagi gitu ya. Oke, kalau dari fundamental ya, jadi euro ini berakhir flat di level, teman-teman bisa lihat ya, itu karena data juga ya, datanya sangat-sangat jelek. Jadi neraca perdagangan euro yang diperkirakan menurun sebesar 22,3 billion dolar dari sebelumnya 25,9 billion. Jadi data dari fundamental euro ini juga sangat-sangat jelek, itu yang membuat market euro juga crash, didukung sama teknikal yang begitu-begitu polanya sangat-sangat jelas sekali. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ProLinear ada di atas, yang artinya berarti marketnya masih cenderung bearish, oke. Dan di sini teman-teman juga lihat untuk Fibonacci-nya ini sangat-sangat full, dia sampai ke level 0 ya. Artinya apa? Ini sangat-sangat strong bearish. Jadi untuk euro ya, untuk euro Andrew bisa kasih saran buat teman-teman yang mau melakukan sell ya, buat teman-teman yang mau melakukan sell. Jadi teman-teman untuk yang mau melakukan sell sebenarnya sudah terlambat untuk posisi baru ya. Jadi Andrew hanya bisa kasih saran untuk buat teman-teman yang sudah sell ya, buat teman-teman yang sudah sell. Sekali lagi ini bukan untuk posisi baru. Silakan teman-teman hold sell saja ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang sudah punya posisi sell, pertahankan aja ya, hold sell. Itu harga sekarang ada di 1.0749. Kenapa Andrew bilang hot sell? Karena kalau teman-teman mau sell sekarang udah terlambat. Tapi kalau mau buy belum ada momen. Jadi Andrew sarankan ya udah hot sell aja ya. Andrew bisa kasih tahu titik untuk take profitnya ya. Andrew bisa kasih tahu titik untuk stop loss dan take profitnya. Nah, untuk stop lossnya teman-teman bisa pasang yang ada di sini, itu ada di 23,6% ya. Silakan teman-teman pasang stop loss di sini teman-teman ya. Jadi yang sudah punya posisi sell pertahankan, tinggal pasang yang namanya stop loss ya. Stop lossnya itu ada di 1.2196 ya. Itu adalah 23,6% dari Fibonacci ya. Oke, pasang di sini. Habis itu kita tinggal cari di mana take profitnya ya. Nah, take profitnya kita pakai 1:2 aja. Caranya gimana? Oke, caranya gampang ya. Jadi caranya adalah kita tinggal kurangin 1.210 ya. 1.21096 dikurang 1.20. Ini Andrew hitung pakai kalkulator ya. 1.20749. Ketemu selisih 0.00347 kali 2. Nah, ketemu adalah 0,00694 ya, 0,00694 ya. Lalu kita tinggal kurangin ya, kita tinggal kurangin 1.20749 ya, dikurangin 694. Ketemu hasilnya adalah di bawah ini teman-teman ya. Jadi di sini kan nggak ketahuan nih supportnya di mana. Jadi Andrew pakai rasio 1:2, ketemu angka adalah 1.20055 ya. Nah, jadi ketemu di sini. Andrew cari dulu levelnya nih ya. Oke. Nah, kira-kira di sini. Jadi Andrew tulis dulu ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya take profit. Itu di harga 1.20055 ya. Ini sebagai take profit. Karena kenapa? Tadi Andrew sudah jelasin belum ada titik support yang terdekat di dalam chart ini. Kalau kita zoom coba lebih jauh, nah ini ya. Jadi seperti ini.
Jadi ini ya analisa Andrew untuk Euro USD ya, time frame 4 jam. Kita langsung lanjut ke market selanjutnya, yaitu AUD USD ya, Australian Dollar. Oke, kita lihat. Oke, kalau Australian Dollar ini kita lihat masih bullish ya. Masih bullish, tetapi di sini sudah mulai ada tanda-tanda untuk koreksi, di mana tanda pertama adalah perolehan SAR ini di atas ya kan. Dan juga di sini dia sudah break, dia punya angka Fibonacci 23,6%-nya. Yang artinya apa? Yang artinya teman-teman sebenarnya ini adalah momen untuk boleh melakukan posisi, untuk lakukan posisi sell. Jadi di sini teman-teman silakan nanti Senin ya, pada saat market buka, teman-teman boleh lakukan sell now. Sekali lagi ini untuk 1 minggu ya jaraknya ya. Jadi silakan teman-teman lakukan sell now. Kenapa? Alasannya karena dia sudah break. Dia sudah break di 23,6, itu ada di 0.77107, dan sekarang sell now itu di 0.77025 ya. Jadi silakan teman-teman ambil posisi sell now ya. Ini adalah momen ya, momen paling bagus di mana AUD ini akan terjadi reversal, tapi jangan lupa kita harus pakai stop loss juga ya. Jadi silakan kita pakai stop loss di sini di 38,2%-nya, itu teman-teman bisa lihat sendiri. Andrew tulis lagi, Andrew tulis di sini aja kali ya. Oke, stop loss itu di harga 0,77287 ya. Ini adalah stop loss-nya teman-teman. Nah, untuk take profit itu di mana? Oke, take profitnya teman-teman lihat, kita bisa lihat agak jauh. Oke. Nah, kita lihat yang di sini ya. Jadi kita ambil titik yang ini bisa, ya ini sebagai take profit. Oke, di sini kita ketemu sebuah take profit, angkanya teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk take profit itu di ada 0.75 ya, 0.75274. Nah, seperti ini ya. Jadi pasang take profit di sini. Jadi ini analisa Andrew ya untuk Australian USD time frame 4 jam ya. Kita langsung lanjut ke market selanjutnya, yaitu USD Swiss franc. Oke, USD Swiss franc ya. Teman-teman bisa lihat pertama di sini adalah perolehan SAR ini berwarna biru, di mana market masih cenderung untuk bullish, oke. Dan di sini juga market kemungkinan masih akan menuju ke angka 0 dan masih ada kemungkinan untuk dia break ke atas. Jadi buat teman-teman silakan pasang yang namanya pending order. Oke, pending order di sini teman-teman ya. Nah, pending order di sini. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya buy stop. Oke. Buy stopnya di harga berapa? Di 0.89 ya, 0.89172. Oke. 172. Oke. Nah, ini seperti ini. Jadi pasang buy stop di sini. Jangan lupa juga untuk pasang stop loss. Stop lossnya di sini sudah ada ya, pasang stop loss di sini teman-teman. Jadi kita langsung tulis untuk stop lossnya ya. Stop lossnya itu adalah 0 poin, itu di 23,6% ya. Jadi 0,89012 ya. Jadi stop lossnya ini. Nah, untuk take profitnya di mana? Oke, kita lihat take profitnya ada nggak? Oke, nggak ada kan? Berarti kita pakai rasio 1:2 aja ya. Jadi 0.89172 ya dikurang 0.890012. Ini Andrew hitung pakai kalkulator ya. Jadi sangat-sangat akurat sekali. Ketemu hasilnya 0.0016 ya, 0.0016. Oke. Nah, lalu dikali 2 sama dengan 0,0032 ya, ditambah 0.89172. Nah, ketemu angka adalah 0.89492. Andrew cari dulu levelnya, kita lihat ya, kita lihat 0.89492. Nah, sekitar sini ya. Jadi kita langsung tulis take profitnya teman-teman. Jadi ini kita langsung tulis take profitnya itu ada di 0.89492. Oke, ini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini ya analisa Andrew untuk USD Swiss franc ya. Kita lihat ini akan terjadi bullish ya. Dia akan lanjutin bullish. Oke.
Nah, kita langsung lanjut ke market USD Japanese Yen ya teman-teman ya. Jadi yen ini menguat atas pelemahan yang terjadi pada US dollar saat mendekati close market di kisaran, teman-teman bisa lihat sendiri di 103.874 ya. Nah, jadi seiring penantian rilis data ekonomi Amerika Serikat yang diperkirakan terjadi peningkatan juga ya minggu-minggu depan. Oke, kita lihat ya. Jadi ini teman-teman lihat Fibonacci-nya ini kan nolnya di sini. Jadi ini ada sudah ada tanda-tanda untuk di sini dia sudah breakout ya. Jadi ini ada tanda-tanda dia untuk naik ya. Tapi untuk trennya teman-teman bisa lihat juga, ini trennya juga mendukung di mana perolehan saham berwarna biru dan berada di bawah candlestick, yang artinya di sini ada momen ya. Di sini artinya ada momen. Jadi silakan teman-teman lakukan buy now ya. Nah, buy now itu begitu market buka langsung buy aja. Ini Andrew tulisnya di mana ya supaya kelihatan, tulis di sini coba ya. Oke, atau Andrew zoom dulu ya, Andrew zoom dulu. Oke. Jadi silakan teman-teman buy now ya. Sekali lagi teman-teman bisa buy now pada saat nanti market Senin buka langsung beli aja ya. Buy now itu harganya ada di 103 ya, 103.874. Nah ya, pasang buy now 103.874 ya, pasang di sini kelihatan ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk stop lossnya teman-teman bisa lihat di sini ada support ya, itu di 23,6%. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya stop loss di sini teman-teman, stop loss ya. Jadi pasang stop loss itu di 103.729. Nah, jadi silakan ya teman-teman pasang stop loss di sini ya. Angkanya ini ya teman-teman, 103.729. Untuk take profitnya di mana? Oke, take profitnya kita bisa ambil yang di 61,8%. Jadi di sini teman-teman. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya take profit. Itu ada di 104 ya, 104.063 ya. Jadi pasang di sini teman-teman. Nah, jadi ini ya analisa Andrew untuk USD Japanese Yen ya. Buy now 103.874, stop lossnya di 103.729 dan take profit 104.063. Kita langsung lanjut ke market yang paling ditunggu-tunggu, yaitu market gold. Teman-teman bisa lihat sendiri market gold. Jadi emas ini drop sekali ya. Jadi tidak mampu menguat dia. Dia tidak mampu menguat lebih tinggi pada market semalam seiring pelemahan emas terjadi seiring meningkatnya US Treasury yield. Jadi meskipun The Fed menyatakan tidak akan menaikkan suku bunga, nah jadi saat ini juga emas masih stabil ya di kisaran, teman-teman bisa lihat sendiri di 1828.17 ya. Nah, jadi ini juga didorong oleh pelemahan dari fundamentalnya juga ya. Oke. Sekarang kita lihat emas ya, kita zoom out dulu. Nah, emas ini ya teman-teman lihat ya. Sebenarnya emas juga Andrew sudah hitung ya. Andrew sudah analisa itu dari jauh-jauh hari. Teman-teman silakan deh ya, teman-teman silakan lihat video-video yang sebelumnya. Andrew sudah perhitungkan bahwa emas ini akan jatuh juga. Coba deh teman-teman lihat yang video-video sebelumnya supaya teman-teman yakin gitu ya. Jadi untuk emas ya, kita kalau mau beli salah, mau jual juga salah. Jadi buat teman-teman ya, di sini perolehan saham kan sudah di atas berwarna merah, artinya dia masih akan terus bearish. Bahkan analisa Andrew yang minggu lalu juga mengatakan ini emas masih akan terus turun. Nah, sekarang Andrew bisa kasih tahu buat teman-teman yang sudah melakukan posisi open sell, silakan aja ya, silakan lakukan hold sell. Hold sell artinya sekali lagi bukan untuk posisi baru. Jadi buat teman-teman yang sudah sell, silakan tahan ya. Lakukan hold sell itu sampai sekarang harganya di 1828, tapi ingat ya sekali lagi bukan untuk posisi baru teman-teman ya. Silakan lakukan hold sell ya. Andrew bisa kasih tahu stop lossnya di mana. Silakan teman-teman kalau mau pasang stop loss di sini di 23,6%-nya. Oke. Jadi kita pasang yang namanya stop lossnya di sini ya. Stop loss itu di 1850.58 ya, pasang di sini teman-teman stop loss. Oke.
Nah, untuk take profit itu di mana? Nah, take profitnya kita lihat nih, ada nggak? Nggak ada kan? Oke, kalau nggak ada, ya kita tinggal hitung aja ya, pakai rasio 1:2. Ya, caranya 1850,58 dikurang 1828,17. Ketemu kan berarti 2241 ya kan? Kita tinggal kurangin aja 1828,17 dikurang 22,41. Nah, ketemu hasilnya adalah 1805,76. Endo cari dulu levelnya. Nah, jadi sudah ketemu ya. Jadi ada di area sini ya. Nah, Endo tulis dulu teman-teman. Silakan teman-teman pasang yang namanya take profit. Nah, take profit 1805,76 sebagai take profitnya. Nah, ini ya. Oke. Jadi ini ya analisa Andrew untuk semua ya, untuk semua major pair dan juga market emas ya, untuk time frame 4 jam. Jadi banyak juga teman-teman yang bertanya pada Andrew, Pak, ada nggak analisa yang cross pair seperti AUD JPY, AUD New Zealand, CHF JPY, Euro AUD, Euro CAD, Euro CHF. Andrew juga bikin ya. Andrew juga bikin, dan banyak juga teman-teman yang nanya, Pak, ada nggak yang analisanya time frame-nya lebih kecil, misalnya yang 30 menit dan 1 jam. Andrew juga bikin setiap hari teman-teman ya. Jadi itu khusus member ya. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan analisa yang time frame-nya lebih kecil dengan time frame 30 menit dan time frame H1 ya, itu yang untuk analisa harian. Ini kan mingguan teman-teman ya. Untuk analisa harian Andrew juga bikin ya. Silakan teman-teman bergabung menjadi member. Dengan menjadi member, teman-teman bisa mendapatkan analisa harian lebih detail, time frame-nya 30 menit dan 1 jam, dan juga teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak pair ya, pairnya lebih banyak. Nah, gitu ya. Terus ada juga yang nanya sama Andrew, Pak, gimana caranya kalau seandainya saya mau install ProLancer ini dan Provibo ke dalam laptop teman-teman? Nah, ya. Jadi ProLancer ini dan Provibo itu bisa diinstal ke laptop teman-teman. Syaratnya apa? Syaratnya pakai MetaTrader 4. MetaTrader 5 nggak bisa. Silakan WhatsApp Andrew atau Telegram di 081599108880. Andrew akan kasih tahu bagaimana cara install dua alat ini ke dalam MetaTrader 4 teman-teman. Oke? Nah, untuk pertanyaan dari minggu ini adalah, menurut teman-teman pair mana saja yang akan menyentuh take profit ya. Dan yang kedua adalah, biasanya teman-teman kalau trading itu pasti tahu ya yang namanya teknik breakout ya. Nah, apakah teman-teman familiar dengan teknik breakout? Karena ini kan Andrew pakai dengan teknik breakout. Apabila teman-teman familiar, silakan diskusi di kolom komentar di bawah ini teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan ebook ya dari Profit Training, silakan ya, silakan donasi $10 saja, maka ebooknya akan dikirim ke email teman-teman. Tapi yang mau gratis ya, silakan like, comment, subscribe, dan share. Nanti Profit Training akan memberikan ebook secara gratis dikirim lewat email ya. Silakan like, comment, subscribe, dan share, di capture dan dikirim ke email profittraining@gmail.com. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan t-shirt secara gratis juga ya, silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training supaya teman-teman bisa mendapatkan t-shirt secara gratis. Akhir kata, sampai jumpa di video-video Profit Training selanjutnya. Salam profit!